Peristiwa pertama penyiksaan itu seperti kaki saya digodot sama kunci mobil, dipanasin dulu kan, terus saya diseret-seret, saya dipukul pakai pistol, saya digedik, dilempar batu, saya dilelepin ke comberan. Aku enggak, saya tempelin nih katanya di sini, saya potong katanya kaki kamu, enggak aku. Depan mata saya, Adul ditonjok, darahnya langsung muncrat ke tembok. Kooperatif katanya, habis gua mukul mati lu katanya. Sampai diancam begitu. Saya diancam, saya pengen ditembak. Saya pikir daripada gue mati, mending gue ikutin kata polisi aja lah. Hari itu di dekat rumahnya, Fikri didatangi beberapa polisi yang mengendarai 4 mobil. Dan ini adalah rekaman CCTV yang merekam Fikri saat polisi-polisi tersebut membawanya. Tak menaruh kecurigaan, ia mau saja saat dipaksa masuk ke dalam mobil. Bukan hanya Fikri, 9 orang remaja lain yang sedang nongkrong juga ikut diamankan. Fikri bersama yang lain dibawa ke Polsek Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka diturunkan satu persatu, lalu kemudian dibawa ke gedung Telkom Tambelang yang berada persis di depan kantor Polsek. Di sana, ia baru mengetahui dituduh sebagai pelaku pembegalan. Korbannya bernama Darusman Ferdiansyah. Di sini, penderitaan Fikri pun dimulai. Akhirnya jam 8, sekitar jam 8 saya dikeluarin dari mobil, mata saya dilakban. Mata saya dilakban, nah disitulah saya disiksa. Ya, langkah pertama, peristiwa pertama penyiksaan itu seperti kaki saya digodot sama kunci mobil, dipanasin dulu kan, digodot, terus saya diseret-seret, saya dipukul pakai pistol, saya digedik, dilempar batu, saya dilelepin ke comberan, saya disiram, ditodongin pistol, ini lagi dibenturin sama batu kaki saya. Terus penyiksaan itu dari jam 8 sampai jam setengah 4 pagi. Itu sama sekali nggak berhenti, Mbak. Sampai jam setengah 4 pagi. Akhirnya saya sampai jam setengah 4 pagi disiksa, terus saya disiksa. Tetap tapi saya nggak ngaku. Akhirnya saya dibawa ke Polsek. Dari gedung Telkom ke Polsek itu jaraknya cuma 10 meter lah, nyebrang jalan doang. Akhirnya saya dibawa ke Polsek. Nah di Polsek itu saya masih disiksa lagi, masih ditonjokin lagi. Akhirnya lakban saya dibuka. Lakban saya dibuka, barulah saya difoto di situ. Difoto buat dokumentasi dia, polisi. Setelah difoto baru saya dimasukin ke dalam sel. Dari 9 remaja yang ditangkap, hanya 5 orang yang dibebaskan. Sementara Fikri, Abdul Rohman alias Adul, Randi Aprianto, dan Muhammad Rizky ditahan oleh Polsek Tambelang. Yang paling naas menimpa Adul. Ia dipaksa mengaku sebagai pelaku utama pembegalan. Padahal Adul memiliki kondisi keterbelakangan mental. Sama seperti Fikri, Adul juga awalnya tak mengaku. Ia pun ikut dihajar tanpa ampun. Pas polisi berdiri, disuruh tengkurap saya tuh. Langsung didodok saya. Dodok di belakang, tengkurap. Mata saya dilakban kan saya nggak bisa ngeliat tuh. Nggak tahu saya yang dudukin berapa orang tuh, berat banget saya tuh. Langsung suruh ngakuin. Kamu ngaku nggak? Temen kamu udah ada yang mati no, katanya. Dengar suara tembakan. Temen kamu udah yang mati, katanya. Aku nggak, saya tempelin nih katanya. Di sini saya potong katanya kaki kamu, nggak ngaku. Potong sama dia. Dipanasin dulu tuh penggaris itu, penggaris besi lah panjang segini nih. Ayo ngaku nggak katanya. Saya tempelin beneran nih katanya. Saya potong kaki kamu katanya. Potong beneran. Seret. Oh, udah kojotan saya tuh. Iya, dipaksa itu suruh ngakuin, suruh ngikutin perintah dia. Kan saya bingung, saya nggak tahu apa-apa tuh. Kamu pura-pura bego lo katanya. Jempol bego lo, katanya habis lo muka lo katanya. Langsung digencet kaki saya, burung aku katanya. Pakai meja itu yang lebar itu, meja BAP yang buat ngetik komputer itu. Kan itu berat itu. Langsung didudukin lagi sama itu polisinya. Sembarang yang satu bagian satu yang ngetik. Yang penyidik saya yang ngetik, yang petugas itu bareng kanuin saya itu, bareng dudukin kaki saya. Fikri dan Adul disiksa tak hanya dalam proses penyidikan dan BAP, mereka juga dihajar saat mendekap di sel tahanan. 7 atau enggak jam 8 malam gitu, sekitar jam 7 sampai jam 8 malam polisi apel tahanan.
jumlahnya ada berapa orang kan gitu. Dia masuk, biasanya apel itu di luar mbak, dia cuma foto doang di ruang tahanan gitu kan, difoto dari pintu. Nah pas apel itu Kanit masuk ke dalam, panggil kan saya, mana yang namanya Fikri? Saya pak. Saya dipanggil, saya bangun dong, saya ditarik, ditonjok, ditengkurepin, saya diinjek kayak gitu sama Kanit kan. Dia bilang, lu kalau ngasih keterangan jangan berubah-ubah anjing, kata Kanit dia. Setan lu katanya. Kasih keterangan lu berubah-ubah. Iya pak, ampun pak. Saya diinjek-injek di situ mbak, di ruang tahanan. Nah setelah saya diinjek-injek gitu, ada sekitar 1 menit lah saya diinjek-injek situ sambil diceramain sama dia. Kalau ngasih keterangan jangan berubah-ubah kata dia. Baru setelah itu Adul. Mana temenmu mana? Siapa pak? Adul mana Adul? Adul bangun lah. Saya pak, kata Adul. Adul bangun, saya pak. Sini kamu. Adul samperin, ditonjok lah Adul. Nah itu depan kepala saya sendiri pak. Depan mata saya, Adul ditonjok. Darahnya langsung muncrat ke tembok. Langsung cor kayak pas ditonjok. Nah, itu semenjak itu Adul sakit gigi berbulan-bulan itu nggak sembuh-sembuh. Tak kuat terus diajar habis-habisan, Fikri dan Adul akhirnya menyerah. Mereka mau tak mau mengaku sebagai pelaku. Setelah penyiksaan itu mbak ya, itu ketika proses mau BAP, pas saya dikeluarin, saya mau diproses BAP, sebelum proses BAP saya ditaruh di depan musola. Di musola itu ada di area Polsek Tambelang. Nah saya duduk kayak gini, terus saya dikasih rokok. Dia ngerokok dulu. Kalau sampai lu nggak ngaku juga, gue matiin, kata polisi. Sambil megang senjata. Saya sendiri, saya divideoin, itu di depan saya itu ada polisi sekitar 5 orang lah. Saya nggak ingat, pokoknya perkiraan saya 5 orang. Itu megang senjata semua. Saya divideoin, ayo ngaku kata dia, ayo ngaku. Saya diam aja, melongo gitu kan, saya diam, saya bingung. Saya nggak ngelakuin tapi saya ngaku kan gitu. Saya mikirnya kayak gitu kan. Terus pas saya diam, dia nge-chat lagi, lu ngaku nggak, tembak lu. Tapi ngomongnya pelan-pelan gitu kan, karena di videoin takut kedengeran suara dia. Terus saya dikasih tahu pistol dia, mati sama gue lo kalau nggak ngaku. Akhirnya polisi yang ngomong kayak polisi moderatorin, oh, lu begal ya. Akhirnya saya iya aja udah, iya. Saya takut, saya udah disiksa semalaman. Terus esokan harinya mau saat di BAP, saya diancam lagi untuk mengakui. Saya diancam, saya pengen ditembak. Saya pikir daripada gue mati, mending gue ikutin kata polisi aja lah. Udah polisi nanya, lu begal ya gitu sini? Iya pak, ya gini-gini aja.